Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, hari Selasa tanggal 17 November tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Yesaya pasal yang kedua ayat yang ke-22. Demikian firman-Nya. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Sampai situ firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu berharap pada manusia. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam kehidupan di dunia ini ada begitu banyak orang yang suka berjanji, tetapi sangat jarang orang bisa menepati apa yang dijanjikannya. Hal inilah membuat munculnya nyanyian yang berkata, memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata, tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Ini saudara-saudara, karena memang itulah realita. Diangkat ke permukaan. Memang banyak orang yang tidak menepati janjinya dan tidak mampu menepati janjinya. Artinya apa? Selain seseorang ada yang memang sengaja tidak mau menepati janji, ada pula dikarenakan memang tidak mampu untuk menepati setiap janji-janjinya. Mengapa? Karena memang manusia itu penuh kekurangan dan keterbatasan. Tidakkah kita manusia adalah makhluk sosial yang ada kekurangan, tetapi ada juga kelebihan. Oleh kekurangan kita, oleh keterbatasan kita, kita tidak mampu untuk menepati, untuk melakukan segala sesuatu. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, janji yang tidak ditepati atau diingkari pastilah akan menimbulkan rasa kekecewaan. Oleh karena itulah firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak berharap kepada manusia. Karena manusia memiliki banyak keterbatasan dan mudah sekali berhutang. Sampai hari ini, sadar atau tidak sadar saudara-saudara, kita seringkali berharap dan terlena dengan janji-janji orang lain yang kita pandang dan percayai dapat menolong. Mungkin saja orang tersebut adalah orang kaya, teman dekat, saudara, orang tua, pemimpin rohani, atau orang yang berpangkat sekalipun. Saudara yang terkasih, berhentilah berharap kepada manusia dan mengandalkannya sebelum kita mengalami kekecewaan. Yusuf juga pernah saudara-saudara kecewa, di mana ketika ia berkeinginan mendapatkan pertolongan bantuan dari juru minum Firaun yang ada dalam penjara dengan menceritakan apa yang menjadi kebenaran sehingga ia dipenjarakan, dengan ia memberitahukan apa arti mimpi juru minum Firaun itu di dalam penjara. Namun juru minum itu melupakannya. Artinya berharap kepada juru minum, berharap kepada manusia yang ia perbuat hanyalah kesia-siaan belaka. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bukan tidak banyak perempuan stres dan bunuh diri dikarenakan kepercayaannya disia-siakan teman lelakinya.
Bukan tidak banyak sebaliknya laki-laki yang demikian juga. Contoh-contoh kekecewaan ada begitu banyak lagi yang berujung kepada maut oleh berharap kepada manusia. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui sapaan ini kita dimintakan berharaplah hanya kepada Tuhan dan andalkan Dia saja dalam segala hal, sebab Tuhan adalah pribadi yang tidak pernah mengecewakan, karena Tuhan adalah pribadi yang luar biasa, karena Tuhan adalah pribadi yang peduli dan mengerti akan kehidupan kita di dalam kemahakuasaannya. Apa yang Tuhan janjikan pasti akan Dia tepati, karena Tuhan kita bukanlah pribadi yang ingkar janji. Dia adalah pribadi yang selalu menepati janji, karena memang Tuhan kita adalah Allah yang penuh kasih dan penuh kasih sayang terhadap setiap insan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang berkumandang melalui media YouTube ini, yang mengajak kami Tuhan untuk tidak berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia hanyalah mendatangkan kekecewaan, tetapi berharap kepada Tuhan akan mendatangkan sukacita. Bapa di surga, mari Kau meneraikan kebenaran firman-Mu ini di dalam hidup setiap para pendengar dimanapun berada. Olehnya mereka mendapatkan pemulihan Bapa sebagai anak-anak Tuhan. Olehnya mereka akan mendapatkan kekuatan ketika mereka lemah, mendapatkan kesembuhan ketika mereka sakit, mendapatkan jalan keluar ketika mereka berhadapan dengan persoalan dan pergumulan, karena memang tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Bapa di surga, pada kesempatan ini juga hamba-Mu tidak usah-usahnya berdoa untuk setiap jemaat yang Engkau percayakan kepada hamba. Berkati rumah tangga mereka Bapa, berkati pekerjaan dan usaha mereka. Ketika mereka sakit, mari Tuhan sembuhkan. Hanya kepadamu hamba mengadu dan hanya kepadamu hamba berseru. Begitu juga Tuhan saudara-saudari yang perempuan dan laki-laki, mari Tuhan campur tangan, mari Tuhan selalu menopang kehidupan mereka. Terkhusus di toko Mama Ella yang tetap dalam keadaan kurang sehat. Berkaryalah Engkau Tuhan di dalam hidupnya sehingga kesembuhan terjadi. Begitu juga Tuhan istriku dan anak-anak yang ada di bawah, yang jauh dari hamba. Balut bungkus mereka tetap dengan kasih dan kuasa, sehingga mereka selalu terjaga dari segala mara bahaya dan selalu menjadi pribadi yang memuji dan mempermuliakan Allah. Tuhan Yesus yang baik, hamba juga berdoa untuk situasi kondisi yang terjadi di negara kami, di mana virus corona banyak menghantam iman percaya orang-orang Kristen. Tuhan, mari Engkau usir virus corona. Mari Tuhan Engkau berikan pengharapan yang kuat bagi setiap anak-anak Tuhan, sehingga anak-anak Tuhan menjadi pribadi yang berkemenangan. Inilah doa hamba-Mu Tuhan di pagi hari ini. Hamba percaya Tuhan pasti akan mengabulkannya, karena hamba berdoanya di dalam satu nama yang begitu luar biasa dan mulia, yaitu Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam sehat buat kita semua. Salam.